Jadi jumlah warga negara Indonesia yang tercatat sesuai dengan Kementerian Luar Negeri adalah sebanyak 358.000 jumlahnya, walaupun kenyataannya adalah bisa 2 kali atau 3 kali dari jumlah tersebut. Dari jumlah tersebut, ART adalah jumlah yang terbanyak mencapai 200.000, kemudian untuk supir mencapai 40.000, kemudian profesi lainnya berjumlah 56.813. Jadi saya melihat bahwa komposisi tenaga kerja masih bergantung kepada ART dan supir. Padahal kita berharap mudah-mudahan dari ART supir ini bisa berangkat ke profesi yang lebih tinggi. Yang kita lihat sekarang ini sudah mulai banyak profesi yang lain seperti perawat, dan mungkin yang di Damam adalah yang terkait dengan IT dan perminyakan sudah banyak kita temui. Jadi alhamdulillah, artinya dengan kemajuan Arab Saudi yang terus membangun ini, banyak tenaga kerja terutama di bidang IT yang banyak didatangkan dari Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan apa yang kami lakukan di KBRI ini menandakan bahwa kasus ini semakin banyak. Jadi dari data kami pada tahun 2021 itu kasus per tahun itu masih sekitar 1.300. Kemudian tahun 2022 sekitar 1.600. Kemudian tahun 2023 melonjak menjadi 2.100 pengaduan yang ada di KBRI. Nah, sampai Juli 2024, tengah tahun ini, 1 semester, pengaduan yang terkait keimigrasian mencapai 755. Jadi kalau kita hitung artinya sudah 80% kasus banyak terjadi masalah overstayer, masalah penyalahgunaan. Kemudian masalah ketenaga kerjaan sekitar 177. Kemudian WNI sakit 56, yang meninggal 52. Jadi saya bandingkan setahun yang lalu, WNI yang meninggal itu sekitar 130 per tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam sebulan itu bisa ada 12-13 orang. Dan saya selama di sini hampir tiap minggu ikut menguburkan jenazah. Tadi pagi saya ikut menguburkan jenazah, besok ada 2 lagi yang di penguburan jenazah. Jadi membuktikan bahwa banyak WNI kita yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam hal ini. Kemudian yang menarik lagi adalah terkait kasus yang terkait dengan akhlakiyah. Ini meningkat pesat, jadi kita juga bukan menganggap sebagai suatu hal yang membanggakan, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi tercatat di beberapa penjara, terutama yang di Malas itu sekitar 148 orang, 80% adalah terkait akhlakiyah. Kemudian eksploitasi seksual ada sekitar 69, narkoba sudah mulai meningkat, ada sekitar 15, penganiayaan ada 11, kemudian politik 23. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menggambarkan mengenai advokasi. KBRI sangat giat dan berusaha tampil lebih cepat untuk masalah advokasi ini, terutama untuk penyediaan lawyer. Jadi pendampingan dalam KBRI itu yang pertama adalah penyiapan tenaga lawyer, yang kedua adalah penyiapan tenaga penerjemah, yang ketiga nanti adalah kita merencanakan untuk menyiapkan tenaga psikologi, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan yang sifatnya traumatis dari WNI kita. Dan satu lagi, saya melihat bahwa setiap kasus yang direspon dengan cepat, terutama dengan menyiapkan lawyer, itu hasilnya lebih baik daripada yang tidak menyiapkan itu, yang beberapa tahun yang lalu kadang-kadang kita abai dengan masalah itu. Jadi saya kasih contoh, ada kasus dengan inisial S,
tertuduh hukuman mati. Kemudian kita langsung mengambil lawyer. Alhamdulillah dalam 2-3 bulan bisa berbalik. Ternyata yang membunuh adalah suaminya sendiri kepada istrinya. Itu kita berhasil di situ. Kita masih ada lagi 2 kasus, yaitu kasus perkosaan yang hak umum sudah diperoleh, di mana yang melakukan kena 15 tahun dan selanjutnya akan dilakukan hak khusus. Kemudian ada lagi satu adalah terkait dengan penganiayaan. Ini juga kita akan kejar dengan pengacara yang ada. Jadi mohon bantuannya dalam hal ini. Jadi adalah kasus-kasus kita juga tidak ingin, artinya ini adalah terkait dengan WNI kita, PMI kita, agar bisa mendapatkan perlakuan adil dan mendapat perlakuan hukum yang baik di Arab Saudi. Jadi yakinlah bahwa KBRI berada di belakang, namun tetap diakui bahwa prinsip perlindungan di KBRI itu tetap pada 3 hal, yaitu pertama, mengedepankan terkait dengan hal yang berkepentingan saja. Yang kedua, tidak menanggung tanggung jawab perdata maupun pidana. Yang ketiga adalah menghormati peraturan dan kebiasaan yang ada di Arab Saudi. Jadi maaf saja kalau misalnya KBRI tidak bisa bertanggung jawab kalau memang itu salah. Jadi PMI tidak memiliki imunitas, tapi kami tetap melakukan pendampingan yang seperti saya katakan adalah menyiapkan tenaga lawyer, kemudian penerjemah yang bagus, kemudian menyiapkan tenaga psikologi yang ada. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan. Mohon dukungan dari BMI dan ormas-ormas yang ada. Kita bisa bekerja sama untuk bisa memberikan perlindungan, pemberdayaan pada PMI kita. Dan yang selanjutnya menjelang 17 Agustus, kami berharap kesatuan dan persatuan dan kecintaan tanah air dan hal-hal yang lain yang terkait dengan persatuan ini tetap ditingkatkan. Terutama kami yakin di sini ada berbagai daerah bisa tetap rukun dan guyup dan sama-sama melakukan yang terbaik untuk BMI kita di Riyadh, Arab Saudi. Saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.